teman-teman, senang sekali dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita kali ini berjudul KW, ditulis oleh Pendeta Nurman Sasono yang didasarkan pada 1 Yohanes 4 ayat 1-6. Sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, kasih Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Dan saat ini kami hendak memulai kehidupan kami. Oleh sebab itu kami hendak mendasarkannya pada firman-Mu ya Bapa. Sertailah kami Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan dan menjadi dasar dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, yang menjadi dasar refleksi kita pada pagi hari ini adalah dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 1-6 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya, roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Mari kita refleksikan perenungan firman Tuhan ini bersama dengan saya, Deborah Krisantia dari GKI Veteran Tasikmalaya. Suatu saat ketika mengunjungi Batam beberapa waktu lalu, saya menyempatkan diri datang ke sebuah pusat perbelanjaan yang cukup terkenal. Tujuan saya waktu itu jelas, yaitu membeli barang-barang dengan harga miring. Misalnya, parfum. Saat itu penjual menunjukkan 2 buah parfum yang hampir identik. Dari kemasannya dan baunya hampir sama. Tapi harganya berbeda. Rupanya si penjual mengatakan bahwa harganya yang lebih murah adalah parfum yang palsu, alias barang KW. Nah, di dalam teks Alkitab kita pada hari ini, kita menjumpai fenomena guru-guru palsu di tengah kehidupan jemaat Kristen perdana. Ada banyak orang yang mengaku diri sebagai nabi, dan mereka mengajarkan berbagai hal kepada umat Tuhan. Namun hal-hal yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Para nabi palsu dan antikristus ini tidak percaya bahwa anak Allah di sorga tinggi akan turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, bahkan menderita sengsara dan mengalami kematian di atas kayu salib. Penulis surat Yohanes mengingatkan agar pembacanya senantiasa menguji ajaran, apakah memang itu berasal dari Allah atau bukan. Youth yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bisa dengan mudah menemukan beragam ajaran kekristenan di dunia digital, baik itu melalui ibadah online, tulisan, maupun konten-konten media sosial. Janganlah terima mentah-mentah apa yang kita dengar maupun lihat, melainkan ujilah itu semua. Hati-hatilah terhadap orang-orang yang membelokkan firman Tuhan demi selera masyarakat pada zaman ini. Yang perlu kita lakukan
ialah rajin mendalami Alkitab. Dengan demikian, kita akan tahu mana ajaran Kristus dan mana ajaran palsu yang mengatasnamakan Kristus. Amin. Youth yang dikasihi Tuhan, ada 2 pertanyaan yang dapat kamu refleksikan secara pribadi. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan roh antikristus? Kedua, apakah kesulitan yang dialami untuk membedakan ajaran palsu? Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, segala petunjuk dalam hidup kami telah Engkau sediakan, di mana kami menghadapi dunia yang tidak menentu ini. Kami menghadapi setiap orang yang berupaya untuk membelokkan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami memohon hikmat dan bijaksana yang asalnya dari Tuhan. Biarlah hati pikiran kami, ucapan serta tindakan kami dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk membedakan mana yang baik, mana yang salah. Dan kami mampu untuk melakukan tindakan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Berkaryalah ya Bapa atas diri kami berserah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.